Nah teman-teman, untuk membuat roti isi tuna keju ya, simple banget. Ini kita akan bikin adonan rotinya dulu. Saya langsung aja ke mixer saya. Di sini ada 250 gram tepung terigu protein tinggi, 20 gram gula pasir. Kalau kalian nggak mau terlalu manis, kalian bisa kasih 15 gram aja. 1 sendok teh yeast ya, atau sekitar 4 sampai 4,5 gram gitu yeast ya, 1 sendok teh biasanya saya pakai. Di sini kita masukin aja ke dalam mixernya. Lalu di sini saya juga sudah punya 1 butir telur ya, supaya rotinya empuk. Dan di sini saya ada 100 ml susu UHT. Kalian boleh pakai air putih biasa atau kalian mau pakai susu evaporate juga boleh. Dan saya sudah sediakan sekitar 25 gram butter dan 1/4 sendok teh garam ya. Nah, ini kita kocok dulu telur dan adonan keringnya sambil kita kasih sedikit susunya ya. Nah teman-teman, ini kayak kurang air, saya akan tambahkan sedikit, sekitar 10 ml aja. Nah ini kita kocok sampai dia menjadi adonan yang menyatu ya. Seperti ini ya teman-teman, ini adonannya udah menyatu, udah cakep banget. Ini kita masukkan si butternya dan garamnya ke dalam sini ya. Lalu kita akan mix lagi sampai dia benar-benar kalis dan elastis. Kocok lagi sampai dia kalis elastis ya teman-teman. Nah teman-teman, ini udah 10 menit. Ini saya buka dulu, saya kasih lihat teman-teman udah kalis atau belum. Tuh teman-teman, udah lentur sekali, tuh lihat ya, udah menerawang banget, udah susah untuk dirobek, berarti ini udah kalis, sudah siap kita jadikan roti. Nah ini kita akan proofing yang pertama ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, ini udah halus banget, kita bulet-buletin kayak gini, kita ulet sedikit dengan tangan juga nggak apa-apa. Ini saya sudah siapkan baskom yang udah saya oles dengan minyak goreng ya. Ini langsung saya taruh aja di dalam baskomnya kayak gini teman-teman. Tuh saya udah oles dengan minyak goreng, kelihatan ya, jadi mengkilat gitu, gak apa-apa. Ini biar jadi moist dan adonannya lebih cepat lembut dan ngembang juga ya. Ini kita tutup dengan serbet yang bersih, lalu kita biarkan 1,5 jam. Nah teman-teman, untuk bahan isiannya di sini saya sudah sediakan 130 gram tuna, 30 gram jagung yang sudah dikukus. Kalau kalian mau pakai jagung kalengan juga boleh. Jagungnya di sini saya pakai 35 gram ya, atau 40 gram boleh, sesuaikan juga dengan selera kalian. Lalu ini saya akan kasih sekitar 2 sendok makan mayonnaise ya. Nah seperti itu. Lalu saya kasih sedikit black pepper. Ini buat isian daripada si rotinya ya, atau untuk topping rotinya. Nah jadinya seperti ini langsung kita sisihkan aja ya. Nah teman-teman, ini setelah 1,5 jam udah kalis banget. Ini kita keluarkan dulu udara yang ada di dalamnya. Nanti langsung dibagi lebih kurang 10 bagian ya biasanya ya teman-teman. Nanti kalian sesuaikan selera kalian sendiri, kalian mau dibagi berapa. Kalau kalian mau dapatnya lebih banyak ya bisa dibagi menjadi lebih kecil ya adonannya. Nah saya biasanya sih dibagi 10, tapi ini nanti kita timbang dulu ya biar teman-teman kan jadi jelas gitu ya. Nah ini dapatnya 453 gram teman-teman ya. Jadi kalau dibagi 10 dapatnya tuh sekitar 45 gram per satu rotinya ya, cukup gede ya. Jadi ini kita bagi aja menjadi 10 bagian. Nah teman-teman, ini udah dibagi-bagi, waktunya kita bulet-buletin ya. Ya kita tekan-tekan gini, kita lipat-lipat, kita bulat. Pokoknya adonannya itu harus kalis lagi gitu ya. Nah kita buletin, terserah kalian mau pakai cara apa, mau pakai tangan kayak gini, kayak saya gini ya, atau mau di meja kayak gini. Oh jadi bebas ya teman-teman mau pakai cara apa. Nah teman-teman, ini udah hampir 10 menit, kita tekan-tekan, kita pipihkan, bikin bulat ya teman-teman. Bulatnya jangan terlalu tebal, agak tipis aja, nggak masalah.
seperti ini. Kita tekan. Biasanya sih kita gedein dikit daripada cetakannya ya. Tapi juga jangan terlalu tipis nih adonannya nih teman-teman. Ya dikira-kira aja ya. Jadi ini diameternya ini lebih kurang sekitar, dalamnya ini sekitar 6 cm gitu ya. Nah ini langsung kita cetak kayak gini. Nah setelah kita cetak, kita ambil air putih biasa seperti ini. Nah bagian dalamnya ini kita pipihkan sedikit supaya nggak terlalu tebal. Lalu di bagian luarnya kita tarik-tarik kayak gini ya teman-teman. Jadi kita agak bikin bulat-bulat gitu, lalu dimelingkarkan seperti ini huruf 8. Lalu keluar masukin lagi gitu ya. Jadi kayak bikin dililit gitu. Nah caranya seperti ini nih teman-teman, kayak gini. Nah ini dililit ke dalam, keluar berlawanan arah seperti ini. Nah jadi dia membentuk seperti tambang gitu ya bentuknya. Nah nanti setelah dililit, setelah rapi, kita akan olesi dengan sedikit air putih di permukaannya. Baru kita tempelkan pada alasnya ya. Nah seperti ini kita balik posisinya. Yang dililitkan ini kita kasih sedikit air. Ini fungsinya supaya nempel dengan alasnya nanti ya. Nah seperti ini kita langsung tempelkan ke alasnya. Agak kita tekan-tekan dikit, kita paskan posisinya. Lalu kita ambil semua adonannya, kita balik dan kita perekatkan lagi ya dengan cara dipencet-pencet seperti ini ya, supaya nanti dia tidak lepas waktu proofing yang kedua atau setelah dipanggang gitu ya. Jadi dia tetap utuh kayak gini. Nah ini kita lakukan semua dengan adonan-adonan yang lain sampai selesai nih teman-teman. Nah jadinya seperti ini tuh, seperti mangkok gitu ya. Nah setelah ini langsung kita taruh di loyang dan kita proofing kedua sampai dia ngembang lagi ya. Nah teman-teman ini sudah ngembang banget. Ini langsung aja kita taruh si tunanya di atasnya seperti ini ya. Nih ya teman-teman, saya contohin. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini kita kasih tunanya di atasnya seperti ini. Tekan telur juga tuh ya. Telur yang direbus lalu dipotong-potong ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, kita taruh telurnya di atas tunanya ya. Nah ini seperti ini, lalu kita kasih mayonesnya di sini. Kita kasih mayones lagi ya. Nah seperti ini. Dikit keju, ini adalah keju melt. Kita kasih di pinggir-pinggirnya aja. Kalau kalian mau kasih keju meltnya tadi setelah si tunanya juga boleh ya teman-teman, tapi menurut saya agak kebanyakan, jadi saya kasihnya di pinggir-pinggirnya aja seperti ini. Ini kita oles dengan susu evaporate seperti ini. Pinggir-pinggirnya, pinggir-pinggir rotinya gini ya teman-teman. Nah udah deh. Jadi ini tinggal kita panggang. Nanti kita selesaikan dulu semuanya, lalu kita panggang ya. Nah teman-teman ini udah selesai. Jadi saya ada bikin yang ada telurnya, ada yang juga yang nggak ada telurnya ya. Ini langsung aja kita panggang ya teman-teman. Buat kalian yang suka dengan oregano, kalian boleh kasih oregano di atasnya. Buat kalian yang nggak suka, kayak gini aja tuh udah enak banget. Yuk langsung kita panggang. Nah teman-teman seperti ini ya, kita sudah masukkan ke dalam oven. Kita akan panggang selama lebih kurang sekitar 15 menit biasanya ya. Langsung nanti kita juga kasih sedikit api atas supaya atasnya juga jadi warna golden brown gitu ya. Paling dia lebih kurang 15-17 menit dengan oven Truritz ya, oven yang panasnya merata banget. Nah yuk langsung kita tungguin aja nanti jadinya seperti apa. Oke. Nah teman-teman, setelah kita panggang lebih kurang 15 menit ya dengan api atas sedikit aja, sekitar 1-2 menit dengan oven saya, ini sudah jadi warnanya golden brown banget. Ini waktunya kita oles sedikit kulitnya dengan butter atau dengan minyak goreng boleh, atau dengan margarin juga boleh ya, supaya kulit-kulit pinggirnya itu shiny juga dan lembut ya.
Oke, udah cantik banget. Nanti saya akan kasih lihat teman-teman ya dalamnya seperti apa. Teman-teman, ini udah jadi, udah selesai. Saya akan buka ya, kasih teman-teman lihat dalamnya dari roti ini seperti apa. Yang pasti rotinya ini empuk sekali. Tuh lihat teman-teman, empuk sekali. Dia langsung cepet balik lagi. Ya, ini belakangnya seperti ini. Ini kalau kalian mau lebih merah lagi bisa ya. Jadi sesuaikan aja. Jadi tadi saya ada panggang yang lebih merah, ada yang nggak terlalu merah. Memang saya nggak mau terlalu gosong bawahnya. Yang penting atasnya dia shiny gitu ya. Nah, ini saya akan buka, kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa. Tuh lihat. Tuh, rotinya itu empuk sekali teman-teman. Ditambah dengan tuna yang cukup banyak di atasnya, bikin roti ini tuh enak banget dan rasanya itu benar-benar berasa banget juga kejunya dan mayonesnya. Kalau kalian mau yang lebih enak lagi, kalian bisa kasih saus sambal, itu jadi kayak berasa makan pizza tuna gitu ya. Nah, sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi buat keluarga kalian juga. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dadah!